Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sukmarani. Saat ini saya akan mengulas asesmen yang saya pilih di ruang kelas. Nah, berdasarkan hasil identifikasi mata pelajaran matematika, kemudian kelas yang saya pilih yakni kelas 8, fase D, capaian pembelajaran yakni peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok, kedua menentukan luas permukaan kubus dan balok, ketiga menentukan volume kubus dan balok, keempat menyebutkan unsur-unsur prisma dan limas, kelima menentukan luas permukaan prisma dan limas, dan yang keenam menentukan volume prisma dan limas. Kemudian untuk materi ajarnya yakni bangun ruang sisi datar dengan jenis asesmennya asesmen sumatif dan bentuk soalnya yakni soal tertulis. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Jadi, pada asesmen sumatif yang saya susun, memuat masalah kontekstual, bersifat abstrak, dan masalah harus diselesaikan secara urut sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif. Nah, untuk penyelesaian secara urut saya berikan pada soal isai. Kemudian, peserta didik kelas 8 SMP itu masuk ke dalam tahap operasional formal, di mana usianya sekitar 11 sampai 15 tahun sudah memiliki penalaran yang lebih abstrak, idealis, dan logis. Nah, contohnya peserta didik mampu mengembangkan hipotesis dari soal cerita ke dalam bentuk matematika. Kemudian, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jelaskan. Nah, jawaban saya yakni asesmen sumatif dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik setelah pembelajaran bangun ruang sisi datar. Jadi, guru itu sudah memperoleh informasi atau data terkait kesiapan peserta didik, ketercapaian tujuan pembelajaran setiap subbab, dan kemampuan tiap peserta didik. Kemudian terkait konteks yang dipilih pada soal, yaitu tentang biaya minimal untuk membeli kertas kado dan volume mainan kayu berbentuk prisma segitiga, di mana peserta didik ini sudah tidak asing lagi dengan konteks soal yang diberikan. Kemudian, konteks soal itu mudah dipahami dan dimengerti setiap peserta didik. Selanjutnya, pemilihan bentuk soal menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, yaitu reading atau writing. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Soal yang saya tulis atau saya sajikan pada asesmen sumatif itu terdiri dari soal LOTS dan HOTS, yakni soal yang memiliki kemampuan rendah dan memiliki kemampuan tinggi. Kemudian untuk tingkat kesulitan yang saya susun itu beragam, yakni ada soal C2 memahami, kemudian C3 menerapkan, dan C4 menganalisis. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, guru itu memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik proses pembelajaran dengan menyusun indikator soal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan di awal. Kemudian juga guru membagikan kunci jawaban setelah mengikuti asesmen, sehingga peserta didik yang belum lulus KKM akan mendapatkan remedial dan yang lulus KKM akan mendapatkan pengayaan. Jika Anda menjadi guru di kelas, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan, budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu.
Nah, menurut saya pribadi, saya akan meningkatkan asesmen sumatif, yakni aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik, sehingga asesmen yang saya susun itu lebih bermakna. Dalam hal ini, konteks soalnya bisa saya berikan kepada peserta didik yang mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Selanjutnya, saya juga menyusun indikator soal lebih beragam karena tadi baru C2, C3, dan C4. Jadi saya bisa tambahkan juga untuk C1, kemudian C5 dan C6 gitu. Sehingga kemampuan peserta didik yang lain juga bisa diketahui oleh guru. Dan hasil asesmen sumatif sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses pembelajaran di bab selanjutnya. Jadi saya sebagai guru bisa merancang pembelajaran yang lebih baik lagi dengan melihat hasil dari asesmen sumatif yang dikerjakan oleh peserta didik. Oke, berikut ini adalah dokumentasi dari soal-soal asesmen sumatif yang telah saya susun, yang terdiri dari identitas, kemudian kisi-kisi, soal, dan juga pedoman penskoran. Nah, pada soal saya sajikan ada soal pilihan ganda sebanyak 5 dan ada soal isai sebanyak 2. Sekian hasil ulasan terkait asesmen. Terima kasih.